Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hervina dari kelas 4E dengan MPM 5019030 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model dan prinsip perkembangan kurikulum dan tematik. Selamat menyaksikan. A. Model perkembangan kurikulum. Model adalah dasar yang berkaitan dengan rancangan yang dapat digunakan untuk menerjemahkan sesuatu sarana untuk mempermudah berkomunikasi atau sebagai petunjuk yang bersifat perspektif untuk mengambil keputusan atau sebagai petunjuk untuk kegiatan pengelolaan dan manfaat model pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, dapat menjelaskan beberapa aspek perilaku dan interaksi manusia. Yang kedua, dapat digunakan sebagai pedoman untuk meneruskan karakter. Ketiga, serta dapat mengintegrasi seluruh pengetahuan hasil observasi dan penelitian. Macam-macam model pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, model Taylor bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Yang kedua, model Tabah. Model ini lebih menitik beratkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Yang ketiga, model Olivia. Model ini kurikulum harus bersifat simpel, komprehensif, dan sistematis. Model ini menggunakan model pengembangan kurikulum. Keempat, model Beckham mengemukakan 5 langkah, yaitu yang pertama, menetapkan wilayah yang akan melakukan proses peraturan suatu kurikulum. Kedua, menetapkan orang-orang yang akan terlibat proses peraturan kurikulum. Yang keempat, menetapkan prosedur yang akan ditempo. Yang keempat, implementasi kurikulum dan melaksanakan evaluasi kurikulum. Model kelima, model Wheeler, suatu proses yang membentuk lingkaran yang terjadi secara terus-menerus. Yang keenam, model dinamis Kinberg, yang diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan sekolah agar proses pengembangan berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan. Tujuan kurikulum merupakan penjabaran dan upaya untuk mencapai tujuan satuan dan jenjang pendidikan. Tentang tujuan kurikulum mengandung aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Yang kedua, relevansi atau kesesuaian, yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaian harus sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Yang ketiga, efisien atau efektivitas, yang harus mempertimbangkan segi efisien dan pendayagunaan dana, waktu, sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Yang keempat, fleksibilitas, kurikulum yang luas, mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan. Kontinuitas, yang dilakukan secara berkesinambungan, yang memiliki hubungan fungsional yang bermakna sesuai dengan jenjang pendidikan. Yang keenam, keseimbangan secara profesional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara mapel dan antara aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Yang ketujuh, keterpaduan, perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik dan konsisten antara unsur-unsurnya. Dengan keterpaduan ini diharapkan terbentuk pribadi yang bulat dan utuh. 8. Prinsip mutu, berorientasi pada mutu pendidikan, yang berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, peralatan atau media yang bermutu. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menyelenggarakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa.
Karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama, berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung. Yang kedua, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran bersifat fleksibilitas, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, serta menggunakan prinsip pembelajaran sambil bermain atau kuis. Yang B, manfaat pembelajaran tematik. Yang pertama, dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran akan tujuan penghematan. Yang kedua, siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna. Yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai materi dan proses yang tidak terpecah. Yang keempat, dengan adanya pemanduan antar mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Selanjutnya yang C, landasan pembelajaran tematik. Yang pertama, landasan filosofis yang lebih melihat siswa dari keunikan, potensi, dan motivasi yang dimiliki. Yang kedua, landasan psikologis berkaitan dengan psikologis perkembangan siswa dan psikologis belajar. Yang ketiga, landasan normatif dan praktis. Landasan normatif menghendakkan bahwa pembelajaran tematik dilaksanakan berdasarkan gambaran, sedangkan praktis memperhatikan sikon yang berpengaruh. Yang terakhir yang D, implikasi pembelajaran tematik di SD. Yang pertama, implikasi bagi guru. Yang kedua, implikasi bagi siswa. Yang ketiga, implikasi bagi sarana dan prasarana. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.